Materi yang parantos diberikan ku Pak Kiai nyaeta temana sedekah kepada hati yang lapar itu lebih utama. Dan kali ini temana teh sedekah kepada hati yang lapar itu lebih utama. Pengintan orang sakat terang-urangnya mobil sedekah teh dalam bentuk makanan, barang gitunya, tapi ternyata aya oge istilah sedekah kepada hati yang lapar. Maksudnya ya orang penasaran ya. Jadi ternyata hati yang lapar itu ayah, oke, kita dipasihan sedekah. Dan kamu walarana, kupila orang bersabar, ayo orang relukeun wae, orang relukeun wae, terus ya di Bapak Kiai. Kupina sakitu mangga nyakeun Kiai kamu ngawitan ieu pangaosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu. Semangat Persib juara. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sayyidul khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mizan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'akum tuflihun. Anu kusimkuring di hormat Ketua DKM Nurul Islam Hikmatul Hilmi Ofi Al-Jihad Hakullah Al-Hidayah Nurul Islam Tamina. Mudahan sadayana sing peranjang Islam, sing sehat, sing rizki, sing konfirmasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sejumlah orang pada ditakdirkan Allah istiqomah ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat wa salam mugia dilimpahkan kepada orang sadaya dan Nabi Muhammad. Wabillahi walina kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, duri kauran sadia sejumlahna. Mudah-mudahan salafina itiba akan ajaran dan ajarkan agama Allah. Mudah-mudahan orang sadaya yang syafa'atul jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan manfaatkan pada majlis muqarabah munajat al-qurub ke Allah. Mudah-mudahan wasilah mamur masjid, wasilah mahdirat majlis. Setiap munajat muqarabah darul tawasul yang bertolong Allah menjadi dosan rahmatna Allah. Mudah-mudahan sejumlah orang saya ditakdirkan Allah dipasihan yuswan fa'kul barakah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma tawbi umurana wa sahih azadana wa aksirana wa barikna fiha al-fatihah al-marhumah putra putri ulang sadaya al-marhumah rai ulang sadaya al-marhumah raka ulang sadaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Fadilah majlis sejangan doakan al-marhumah meparantos mewakafkan tanah fikani masjid. Al-marhumah meparantos ngabangun di masjid. Al-marhumah meparantos infak sedekah bin langsung ngabangun lagi masjid. Fi al-marhumah meparantos ngamakmurkeun di masjid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Fadilah majlis sejangan doakan al-marhumah guru-guru urang sadaya. Wasilah jasa dina urang sadaya biasa naon, biasa ngetan, biasa nyaran ibadah, biasa terus ayeuna, wasilah jasa aranjina. Asbabna majlis sejangan doakan aranjina. Al-marhumah jumlahna guru-guru di sekolah. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'anhum. Sejumlahna al-marhumah guru-guru di pesantren. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'anhum. Al-Fatihah. Al-marhumah guru di majlis, di madrasah, di masjid, para ulama salafus saleh, para aulia Allah masyriqi wal maghrib, para syuhada sholihin, para mujahid, para kiai, para jenengan, para asatidz nuparantos ngajarkeun agama Allah wa khusus muslim. Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu umumna kaum muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah
Dina materi ayeuna saja mendasan sedekah kepada hati yang lapar itu lebih utama. Pasangan al-hadisna. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdhalus sadaqati Antashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati an tashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati an tashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. Dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati an tashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. Apa? Mengapa? Bapak-bapak telah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati an tashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. Mangabo? Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati an tashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. Sareng sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati an tashba'a kabidan ja'i'an rawahul Baihaqi. An Anas dari sahabat Nabi Anas, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Abdulus sadaqati, Abdul sedekah, Nabi. Abdulu atau utama sedekah akan lebih sedekah eta angka sebae Abdulu janten mubtada as-sadaqati mudhof ilaih. Setiap mubtada kena rofa Abdulu, setiap mudhof ilaih kena rofa as-sadaqati. Itu rumus ini. Itu kan disebutkan al-mubtada mudhofuhu mu'abbadu angulillah bin amilin mujarradu. Itu ilmu nahwu itu. Abdulus sadaqati An-Anasin, bahkan Anasin sekalipun Arab gundul dan bagi-bagi diajar ilmu grammar pasti hafal. An-Anasin dibacanya dengan An-Anasan, gitu kan nih. An-Anasin berarti ayaan harfuzar teh harap mengajar ke berdaulingan terus gitu kan. Yang minimal mau proses gitu ya. Kamu klasifikasi nalika orang mubingkeun ceramah nalika pengaosan. Kegiatan kan yang lepas kurang kan harus diprotes tapi dikoreksi, itu saling mengoreksi. Insya Allah. An Anasin dari sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, radhiya muga mikarido saha Allah Gusti Allah. Radhiya kan
janten fi'il Allahna janten fa'il Allahu Gusti Allah anhu ka Anas puna domir ka Anas bin Malik domir teh kata ganti kola parantos nyariosan nyarios Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola parantos ngadawuh kakang jadi ngadawuh bentenkeun saha Rasulullah jadi fa'il maka bacana Rasulullahi Allahi jadi mudhof ilaih setiap mudhof ilaih ada JR Rasulullahi utusan Allah mim sallallahu alaihi wasallam sama singkatan Abdul Sodakoti Arifah Abdulna Sodakoh eta angkasbah teh fil mudore terus namanya tasba'u kumarti ayaan jadi angkasbah setiap fil mudore setiap fi'il apapun ketika dimasukin oleh harfun nawasib maka ada nasab tasba'ah kabidan yaitu kabidan teh janten isim tinaan khobar tinaan anasibul isma wa tarbu'ah kabidan jai'an hauna kabidan hate jai'an mulafar jai'an jadi naat man'ud dina kabidan hate jai'an lapar pang utama nasodakoh teh mere tuangeun kana hate anu lapar upami diterjemahkan secara mudah. Makna bahwa sodako itu kan banyak. Masuk insya Allah di bulan Dzulhijjah sodako orang saya dan paling saya nyata kurban. Pan saya na sodako di bulan Dzulhijjah nyata kurban. Rencana gentai nanti kurban sadaya. Amin. Ya Allah kurban kedaya. Niat tadinya dilalikan ke orang teh pernah ke dunia yang kurban ke dunia. Atau niatnya, tentunya insya Allah kan bagi suruh kangen Nabi Rasulullah SAW ma'amilat mu'adam amalan yawman nahri ahabu Allah min ihraqidam tidak ada satu amal apapun yang paling Allah sukai ketika di hari nahar bulan Dzulhijjah melebihi yang disebut dengan ibadah kurban. Jadi numpang saya modifikasi cinta Gusti Allah ibadah dina bulan Dzulhijjah kaping 10 teh sareng aya muntasrik nyata disebut ibadah kurban bahasa hadisna ihraqidam kata Nabi ihraqidam ngalirkeun darah maksudna kurban itu fa innahu la ta'ti yaumal qiyamati bi qurubiha wa dhabiha wa syariha sesungguhnya hewan kurban itu akan datang kepada yang mukoribnya dengan tanduk kuku dan bulu-bulunya menjadi saksi di akhirat. Alhamdulillah. Namun demikian kita sebagai kaum muslimin harus komprehensif memahami hadis. Ternyata ada juga sedekah yang tidak bersifat materi. Sedekah adalah salah satu bentuk ibadah sosial dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual dan kemanusiaan yang sangat kuat. Jadi ada dimensi spiritual, dimensi kemanusiaan. Nalika orang sedekah materi teh aya spiritual, aya kemanusiaan. Nalika orang kurban teh kan satangi orang tentang gadudak ki alhamdulillah itu kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan. Kadang cara pernah bertuang daging, jadi nuang daging. Alhamdulillah itu dimensi kemanusiaan. Biasanya orang tiap dinten nuang daging teh. Padahal tidak setiap orang bisa nuang daging teh. Karena awis sapi teh kan 120.000-nya, kamu anu janokna mah 150.000 teh daging sapi teh nu janokna itunya kita nu kerewet dari nu 35 nu lihat geuningan. Katanya lumayan masih kena dagingnya alhamdulillah dina bulan Dzulhijjah mah sadayana teh dipasihan daging ngaraosan daging sapi alhamdulillah itu dimensi kemanusiaan. Namun ini belajar analisis. Namun ketika kita mendengar rasa sedekah kepada hati yang lapar, perasa ada kata, ada perasa, ada suku kata, ada perasa, ada kalimatnya harus diajar ke penggurinya. Tidak perlu uraikan itu gitu atulah dari wordnya. Karena ya kata, suku kata, ini perasa, kalimat ini paragraf, alemiah, terus kamu itu diajar terus paling tersadana alhamdulillah. Nah, perasa
sedekah kepada hati yang lapar. Nah, dalam ilmu santri disebut ilmu bilaghah, ilmu bahasa. Nah, maka harus ilmu bilaghah. Ketika orang mengartikan Quran, apa ilmu bilaghah bisa cilaka. Kan? Tapi setiap Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya mengandung metaforis kiasan. Dan maka peryogi tadi ya di wayahna we jadi ustaz diajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bilaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantiq, ilmu asbabun nuzul. Ya wayahna we. Nah, itu kan jika tukang temboknya wayahna udah ada ilmu ngelotnya, ilmu pasekonnya, ilmu arah gaji berapa itu. Jadi namanya sudah memposisikan diri sebagai orang itu ya wayana, jadi digeluti gitu, supaya harus terlepas. Misalnya nemu ukul, padu hunkul, memukul bata, bisa jadi runtuh, datang ngelot, terlempeng. Terusnya, ayah terus gitu nih, sebenarnya jika punya bisa nih, oke. Kan terus ada kita, ada tukang jika punya bisa yang wadul nama, ayah pas dia neratkan bata ya hebel. Pas 2 meter runtuh. Biasa bahasa burium. Tadi memang kan peryogi. Kena terang ngelot. Gitu peminat ini tukang ilmu pertukangnya kadang nyekon. Maka ada pas sekon. Dan sami ilmu Quran itu saya terang. Terang. Itu sikap diterjemahkan hunkul. Ilmu bela seperti itu. Maka ada bahasa sedekah kepada yang lapar. Maknanya menjadi lebih dalam dari sekedar memberi harta atau makanan. Hati yang lapar adalah hati yang zero dari nilai spiritual. Jadi krisis dimensi ilahiyah ketuhanan. Karena dalam itu terlalu materialistik. Jadi namun dari persib juara boy. Terus bari ngabaredogan batur. Mau sebilahimin. Karena itu segitunya euforia nanti berlebihan. Anu menang hadiah batu, memang hari datang manehanana. Itu berlebihan kan gitu. Karena sekarang nggak bikin orang Persibnya, kita doa mudah-mudahan Persib sih menang seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Itu kan kayak euforia yang berbeda adalah materialistik. Sami kan ada orang yang memang hatinya lapar. Hati yang lapar ini bukan makna yang sesungguhnya, tapi lebih kepada makna kiasan atau metaforis. Dalam bahasa ilmu disebut majazi, ilmu majazi, ada kiasan. Kan ada yang majazi kiasan. Maka banyak ustaz sekarang pun tentunya karena sanes abdi kenasanya supados ibu melek, supados kurang jadi jamaah berpikir. Ustaz Allah, kan ada ustaz mengatakan Allah itu duduk di aras karena mengartikan disebutkan bahwa Ar-Rahman al-Aziz istawa. Duduk ketika berdiam Allah ya bujur gitu. Nah, maka jangan dimanai duduk dalam arti itu karena disebut metaforis kiasan. Istawa di sana tidak boleh diartikan duduk, tapi istawa saja disebut tafwid, berserah kepada Allah yang tahu artinya. Seandainya mau diartikan dipaksakan ditakwil, takwilnya pun harus ada rumus munazzahun Allah. Jangan sampai ditakwil diartikan duduk, karena kalau duduk berarti sama dengan makhluk. Istawa di sana bukan duduk, tetapi wallahu a'lam bimuradi, beres. Kalau memang mau diartikan jangan duduk, tapi menguasai aras. Itu disebut metaforis. Apa suruh saya begitunya, usah gitu disebut dengan tekwal. Nah, biasanya karena dia tidak belajar ilmu bilaghah. Upami Allah diuk, berarti ayat-ayat lain berkontradiksi ta'arud. Allahu nuru samawati wal ardh. Allah teh cahaya berarti kawas lampu. Terus ada kayak bilang Allahu nuru samawati wal ardh. Allah itu kan mau dihapus.
Allah teh cahaya langit bumi itu panon poe sarua. Nah, maka itu disebut metaforis ya. Makna di sana bukan cahaya, tapi yang memiliki hidayah. Itu selesai mau diartikan cahayanya juga kumaha, juga panon poe, juga lampu, tapi juga sholat, versi Bandung rame sholat ini. Kalau itu cahayanya kan itu. Nah, ketika kita mau mengartikan disebut dengan takwil, maka di sana bukan diartikan cahaya, tapi hidayah. Itu ilmu. Kita itu masuk ke takwil. Maka sekarang banyak ustaz-ustaz gitu. Hati-hati. Maka orang udah diajar naos, insya Allah tadi. Silakan mereka berkata demikian, tapi kita punya komitmen. Banyak waliyu. Keduanya, banyak Allah cahaya. Itu kan, lamun Allah tiup di aras, terus atuh kumaha eta ayat Quran mengatakan in Allahu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Hari Allah tadi tiup di aras. Urat nadi tiup di aras apa teh? Jadi ribut banyak. Tapi ketika Allah menguasai aras, selesai. Allah lebih dekat di urat nadi itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat memperhatikan dan dekat dengan kita. Alhamdulillah. Lagi ayat Quran, Allahu ma'akum, Allah bersamamu. Ayat hier menyebutkan Allah di atas, Allah bersamamu benar mana? Karena dia mengartikan secara terjemah, tidak diartikan dengan ilmu bilakoh. Kalau betul, arti yang lapar naon, benar. Nah, maka lapar di sini bukan makna sebenarnya, tapi lebih kepada makna kiasan atau dalam ilmu disebut metaforis. Rasa ini mengandung nilai filosofis dan emosional yang menyingkap dimensi terdalam dari kebutuhan manusia, bukan hanya lapar fisik, tetapi juga lapar kasih sayang, kanyaan, perhatian, pengertian, dan makna hidup. Jadi orang di Rusia yang mensyukur butuh diukur, tapi butuh perhatian, butuh ngobrol, butuh tadi disebutkan mempedulikan kita. Dan maka kita pun mensikapi anak-anak kita tidak hanya sebatas bertanya tentang makan dan minumnya. Kada ditaros misalnya air di sekolah teh rencang teh iya baik tidak baik, itu kan. Nah, kita sedang mengajarkan sosial anak kita itu. Pemikiran tanya tentang suku dah rencang gitunya. Sabar jajan tadi di mana wae itu materi. Bertanya jajan materi, bertanya uang materi, tapi bertanya temanmu sekarang sudah berapa orang di sosial, gitu kan? Gitu kan kebanyakan kan bertanya teh masalah jajan, jajan naon tadi, channel naon, cireng, cilok, cibai, ya, bukan tidak boleh, tapi tadi bahwa kita orang yang suka ke majelis diajarkan mengedukasi anak itu tidak hanya sebatas materi, tapi edukasi tentang hubungan sosialnya. Dan hubungan sosial itu adalah identik dengan hati. Kan ada orang yang dirinya tidak bisa bergaul di masyarakat. Nauzubillahimin, eta teh hatena lapar. Jadi kan hatena lapar. Kemudian apa penyebab hati lapar itu? Hati lapar adalah hati yang zero ilahiyah, hati yang jauh dari ketuhanan, masalah ketuhanan ilahiyah. Orang Gusti Allah jauh di Gusti Allah. Kamu kurang lemur jauh kabedug we kamu jelema teh. Angger we macul pada mulus ada. Tapi disebut jauh kabedug di lemur mah pada bedug lah kepungkur mah. Nah, bahasa ini nama disebut zero ilahiyah, sangat jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Ada tapi yang menyebut dengan nilai-nilai spiritual, jauh pisan.
materi. Maka apa penyebabnya? Penyebabnya ini kan jadi yang makan orang berdasarkan penyebab supados orang teh janten gaduh janten teu kalebet jami nu hati lapan. Satu, kehilangan tujuan dan makna itu. Jalmi bakal kakenaan ku panyakit hati lapar lamun eta jalmi teh hilang tujuan dan makna itu. Hidup terek naon eta makan bertanya diri orang kepada aku bantu dijawabnya. Abi mah hirup teh pokona mau kudu boga mobil 11. Amin. Apa ya terkenal di baik. Nah itu kan ya. Misalnya tuhnya kan gitu Bu, pokoknya ingin punya uang banyak-banyaknya. Ada yang demikian. Jadi kan tujuan hidup berarti materi. Orang itu tidak ada sholat, tidak ada ke masjid, tidak ada majlis taklim, pokoknya budak-budak duit terus. Ya silakan, hidup ini pilihan. Tapi pasti orang tuh berada dalam hati yang lapar. Dalam bahasa ini kabidan jaihan. Kalau menggunakan terminologi Quran disebut qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Itu kan terminologi atau istilah. Jadi kan dengan semakin banyak membaca, dengan semakin banyak literasi yang kita miliki, wawasan kita banyak. Oh, perspektif ulama begini, bahasa Quran kieu, bahasa hadis kieu, dihijikeun ku urang teh geus naik. Jadi disebut dengan wawasan berpikir. Wawasan berpikir, maka saur guru kepungkur lamun urang hoyong loba ilmu kudu loba maca, kudu seueur ngadres, kudu seueur karek di majlis ilmu insya Allah. Tadi bahasa Quran qalbun marid, bahasa hadis kabidan jainan, bahasa akademik jero ilahnya, jero spiritual. Kan itu bahasa itu kan itu kene katanya. Tapi ketika orang banyak vokabulari, kata-kata yang diungkapkan menunjukkan orang itu banyak bacaannya. Memang kan tujuan demikian harus demikian. Jadi jangan sampai ketika orang kurang baca mensikapi satu fenomena, satu hal itu menjadi salah karena dia pandangannya parsial. Oh, disebutkan bangku dan naon tempat nulis benar, tempat nyimpan cai terus. Jadi kan, maka kan kemarin disebutkan ada landasan teologis, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan etis, landasan sosiologis. Itu berpikir deh. Tahu minat ilmu biasa. Jadi ketika memahami kata per kata, memahami kalimat, memahami paragraf, dipahami struktur kalimat itu. Maka disebut dengan perasa. Sedekah kepada hati yang lapar itu maknanya adalah lebih kepada kiasan atau metaforis yang tidak merujuk pada makna harfiah, tetapi pada makna yang lebih dalam dan emosional, hati dalam, karena hidupnya sudah jauh dari Allah. Tujuan hidupnya itu salah, menan duit bukan tidak boleh, tapi itu harus tujuan. Tujuan orang kudu ibadah menan duit yang naon supaya bisa kurban ke ibadah. Tujuan tadinya tujuan. Naon milarian hartos dan lagi kamu bakal ibadah naon supaya siasa pergi haji, umroh, zakat, sarang alhamdulillah. Kita ngomongin dengan tujuan hidup dengan duit sudah salah. Nah, akan muncullah hati yang lapar. Yang kedua, kenapa muncul hati yang lapar adalah yang kedua dari orang tersebut, jadi kan tadi kehilangan tujuan dan makna hidup. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan terhadap dunia, terlalu tergantung terhadap dunia. Itu soal kanjeng Nabi ya sama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana di dunya hamuhu faraqallahu baina ainaihi. Kita jalmi tujuan hidupna hayang dunia
ku Allah pasti bakal dimiskinkan sama ya terus saya miskin terus kurang kayak abdi mah ka masjid deh komunitas gaduh motor terus gaduh motor kayak abdi mah ka majlis terus gaduh mobil terus kayak abdi mah ka majlis komunitas gaduh gitu itu ujung-ujung teh inna lagi baginda ini oke kita orang konsep berpikir orang sadaya teh ternyata kunaon bejalmi teh teu kaburu ka masjid teu kaburu ibadah eta jalmi lain teu cukup lain tapi hatina lapar. Kenapa lapar? Karena hatinya terlalu terpaut dengan dunia. Terpaut teh terus ngagantung kana dunia. Gantung pada dunia. Padahal kami ke orang demutan sudah minum bumhar, bumina di mana-mana. Dia masuk jalan-jalan, dia masuk jalan-jalan kan? Jadi dia jalan-jalan ke tempat dapur, ke bumi, hebat itu. Juga hidupnya mau udah menyalikan nanti ke sepuluh. Beri diulang deh, ada bisa ranting mah kalau di sana sikro halus banget. Karena hampir pangosan 10 miliaran. Dia kan besok kali saya tahu yang sampai jalan ngajar di tempat itu bikin ke Ciburia jalan-jalan apa kurang itu dan bikin ke perumahan mewahnya kan sepi perumahan mewahnya sepi ini ikan unsur sepumat saya damiangan saya kemarahan damiangan sama kita kan memang penghuninya kelihatan namanya sok hatinya sok ada karawas itu kan mana masyarakat yang religius gitu. Kan selalu individualis mereka, sangat individualis. Tinggal dia mau obat lantai, akhirnya tinggalnya mengawalnya anjing gede, anjing gandor kepada gitu. Saya dengan mah kayak kembali mati, makin tinggal itu. Orang tinggal mengproteksi, mah beberapa kudu di obat nanti kalau sekolah nanti paling butuh desa kamar itu WC. Saya kudu bukan menyebabkan kita menjadi tidak semangat punya dunia. Aneh, maksudnya harus komprehensif. Ulah meraih dunia yang 70 tahun kita tinggalkan, nabikan setiasa ibadah, setiasa sama disani. Namun sekian ini, tapi yang buka iman itu tema yang mau cukup buianu, luar biasa kajian kudu sakit. Jadi yang buka kaji sakit itu berarti luar biasa. Sok kelihatan duit batu gitu ya. Tapi apa kurang, berarti orang buka pilihan orang mendidik. Ya kan, boga layak hirup, sama masjid bisa, tahajud bisa, sama salim bisa, imsak. Kita sendiri orang menempatkan itu sendiri. Nah, kenapa orang hati yang lapar? Karena terlalu tergantung dengan kehidupan. Tergantung kehidupan. Namun terboga iya teh, asakir itu musuh bohong. Itu kan harapan yang bahaya. Namun sebilah ibin. Dari kemudian yang ketiga, kenapa orang hati yang lapar? Yang ketiga adalah tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah dipasihan 10.000 sadinten teh dibunjang naon 10.000. Gitu kan? Karena dinya melihat yang 1 juta. Jadi studi komparatif itu penting. Misalkan ibu baru atas 10.000, membantu 1 juta, boleh studi komparatif, boleh. Tapi studi komparatif itu bukan untuk meremehkan nikmat Allah yang 10.000, tapi untuk memotivasi kita bagaimana meraih 1 juta. Dan yang kedua, tadi kan bahwa studi komparatif itu bertujuan untuk mengerti potensi orang dan kelemahan orang. Boleh 10.000 ibadah 1 juta timbangan duit. Oh, pantesan saya teman. Gitu ya. Dan usaha nanti itu aku mah orang bisa gitu. Boleh. Demikian. Tetapi tetap jangan kehilangan tujuan dan mana itu. Ternyata potensi orang itu mau bisa dari mana. Misalnya karena harus
harus kualifikasi pendidikannya, kompetensinya, skillnya. Kita studi komparatif. Karena pada umumnya orang tekabur sholat, tekabur ke masjid, tekabur tahajud, tekabur ke masjid salim, rata-rata mereka sok kehalangan ribuh urusan duit. Urusan duit dengan menggoda nanti. Sampai rawas dulu. Nah, kalau sudah punya konsep itu dengan sebab materi ini, nah kita yang akan memposisikan di dia di situ. Yang studi komparatif dengan orang yang di atas itu lebih kepada bukan untuk panasan, bukan untuk tadi memotivasi diri kita mengupgrade kompetensi tersebut. Nah, ketika kita supaya bersyukur lihat yang ke bawah, orang alhamdulillah masih kayak gak rusak, sakit dan betul itu kan ya, alhamdulillah itu. Maka yang ketiga, kenapa orang hatinya bar, kenapa orang hatinya sakit dalam bahasa Quran, karena orang tersebut tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, kun bima qasamallah takun agnan. Jadilah kalian orang yang ridho dengan apa yang Allah bagikan, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Jika orang ridho, kalau masih 10.000, orang itu jadi panggungan. Kita jamin udah 1 juta, masih kena fakir. Kita burun sholat. Kita burun ke majlis paling masih keneangan duit, paling nasakuna 1 juta. Ciri orang fakir dari kata fakoro, orang butuh terus nih. Maka di nasakuna 1 juta misalnya. Orang cingwe masih kena suri, tak ke masjid, bisa sholat alhamdulillah, komok lamun sajud. Itu mayat tak, jadi orang tak. Maka bahasa Nabi, kun bima qasamallahu, kun ridho bima qasamallah, takun agnanas. Kudu ridho anjing dengan apa yang Allah bagi, kosam dan bagi. Allah bagi, takun agnanas. Ketika Anda ridho, Anda akan menjadi agna, itu kan paling, orang yang paling kaya. Jadi upami orang koyong benar, kudu ridho, karena pangbagina Gusti, nah itu hati sudah kaya. Itu sudah kaya. Itu kemudian yang keempat, ya? 3. Tadi kan 1, kehilangan tujuan dan mana hidup. Yang kedua adalah terlalu tergantung dengan dunia. Yang keempat, tidak ridho dengan apa yang Allah berikan atau bagikan. Yang keempat, kurang syukur. Hati lapar, kurang syukur. Hati lapar itu macam-macam kan? Bisa maksudnya bentuknya hati lapar itu bisa sombong, bisa udah sedih, bisa kecewa, penakut, inferior, banyak inferior, bima untuk bimana, bahasa itu bahasa tidak boleh bagi Islam. Bima boleh cinta dia akan cari nafkah. Ayo kurang nonton versi bima versi hayu, kamajid hayu, ingat ada waktunya. Jadi, ya seperti yang tadi kan kita tidak boleh inferior. Inferior itu seringkali kan dinisbatkan kepada kemampuan dan apa yang kita miliki. Bima sudah bimana untuk dia satu gaduh, itu jangan. Itu sudah menghakimi diri sendiri. Sehingga tidak mungkin orang lain mempercayai orang seperti itu. Dirinya saja sudah tidak percaya. Bagaimana mungkin orang lain percaya kepada dirinya saja tidak percaya. Ibu dia satu, ibu satu. Sudah gitu, kurang usaha tuh. Oke, ada kumanya nabi kanan, beda, kita bertanya. Tapi untuk dia sangka, tuh, tak berdua benar tapi majan. Ini bebeja, betul. Itu bebeja, bukan itu bebejanya.
Tadi insya Allah biasa. Ajarkan artinya, itu beda. Kalimat-kalimat itu. Kan masih banyak mikir, itu kan cara berpikir. Jadi pemikiru di percantan kunusane, misalnya di piwaran kunusane, itu kan miwaran itu identik dengan amanah. Amanah itu insya Allah rizki. Rizki itu bisa mati, bisa kesehatan, bisa kelapangan hati. Karena bisa membantu orang. Alhamdulillah. Tapi tanah itu seperti mantu yang satunya. Itu identik itu hati yang lapar. Jadi maka bentuk manifestasi wujud hati lapar itu banyak. Bisa jadi tadi orang materialistik dilapar, dia zero dia, atau investasi orang yang tidak mengerti Tuhan, mengerti Allah. Nah, Allah teh Ghafurrohim, Allah teh Maha Alim, atau nyaran mereka kusi Allah barang itu. Jadi orang kebodoh gitu habis insya Allah. Maka perlu ada kalimat insya Allah. Kurang biasa ke insya Allah, tapi ajarkannya. Nah, itu baik. Kalimat itu dengan kalimat abimatu biasa imanaun atau itu. Ya sudah, orang tersebut tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang lain, baik secara finansial, kelapangan dada, hati, dan juga minuman. Karena nama insya Allah orang itu biasa. Jangan sombong mengatakan kita bisa, padahal tidak bisa. Terbukalah insya Allah, tapi abdi hoyong di pasien terang kumaha. Maka terbukalah ilmu bagi orang itu. Tapi pemibatkan lebih matu biasa gimana selesai kan? Tentunya bakal odo bisa nang kan? Kamu sudah himin. Tapi bagi abdi insya Allah, tapi abdi teh iya bahasa abdi teh hoyong biasa gimana kumaha. Itu menunjukkan confident, percaya diri, tapi tidak boleh overconfident. Overconfident adalah sombong. Terlalu percaya diri, kepedean. Kepedean itu, kepedean. Kubu pikir kudu ditemong-temong ke batur, kepedean. Tergitunya, namanya di jalan itu kan ya. Tapi mau versi bentukai lancingan merecet ke dia. Kalau itu ternyata itu ditinggali dan memang ping-ping. Jadi tinggali kena haram cek ustaz kita dengan jadi perempuan tagayan. Soalnya untuk itu kelakar. Kita kan disebut overconfident gitu kan. Overconfident. Itu disebut tadi kan bahwa jadi ketika kita bicara yang lapar bisa jadi kepada kita dari sisi ilahiyah sudah ada sholat, alhamdulillah, naos, alhamdulillah. Tapi dari sisi yang lain masih memiliki itu contoh inferior, merasa rendah. Jadi tidak boleh, harus ada ikhtiar, insya Allah saya bisa. Karena ketika mengatakan insya Allah saya bisa, akan muncullah motivasi dari diri ibu dan bapak untuk mempelajarinya. Kalau mengatakan abdi mantut biasa, gimana nih, udah berarti orang tersebut tidak punya kesempatan untuk maju. Maka orang yang tidak maju itu tidak percaya dirinya dan tidak percaya Gusti Allah. Padahal itu kan marah maka. Itu peryogi, itu mindset berpikir, konsep berpikir. Dalam bahasa agama disebut dengan etajal mite suudon karena dirinya atau suudon karena Gusti. Keperencang kali nanti terus bimada apa sebisa sudah selesai. Orang lain akan tidak mungkin ngasih amanah kepada orang itu, tidak mungkin ngasih percaya kepada orang itu. Ibu dia sangat mencilok insya Allah tinggal di tanah rumahnya tidak beda. Iya mau tuh biasa, tapi biasanya tuan bungkul itu. Pada kata bos anggota masyarakat proyek ayo deh. Artinya dia jadi kan, misalnya di mana saja, jika ada orang yang bertanya, insya Allah. Kemudian kita bertanya kepada yang Yesus. Yang penting lebih betul biasa, lebih cilok cipai terang kami dah umur yang luar. Kita
Sudah Pak Eta teh sumber kesempatan untuk materi gitu ya. Dan maka tadi itulah hati yang lapar. Dari sisi spiritual bukan sholat, tapi dalam hal itu kita lapar. Kenapa lapar? Suudon kepada diri sendiri. Suudon ke Gusti sama. Tapi mata insya Allah orang usahakan. Soalnya mungkin Nabi masih belum profesional dengan itu. Orang itu akan percaya. Udah kamu pelajari dulu kan pasti Pak. Saya akan masih pergi pang madamelkeun cilok 10.000 ada dipastikan ke packing versi. Misal contohnya pada syukuran versi kecilok tuh kan. Itu tadi orang kalau kaduri ternyata bayar memesan 10.000 cilok kali 10 rupiah seberapa. Ya dan tadi itu tadi mindset hati yang lapar. Hati yang lapar tidak semata-mata orang yang tidak sholat, tidak semata-mata orang yang tidak ngaji, bisa jadi orang yang inferior dengan dirinya. Inferior jamil terpercaya diri, gitu kan? Jadi canggih-canggih ke kumeok memeh di, kumeok memeh di pacong, kalah sebelum bertanding. Kan disebut eleh memeh maka tangan. Bahasa Sunda itu sebutannya eleh memeh maka canggih-canggih geus elehan. Itu kan padahal itu kan tawaran sifatnya kesempatan untuk punya materi, untuk maju insya itu maksudnya. Itu maksudnya itu. Hati yang lapar adalah metafora bagi jiwa yang kehilangan arah. Manusia yang kekurangan kasih sayang, perhatian atau pengakuan. Maka sedekah kepada yang lapar berarti memberi dengan cara yang mampu menyentuh dan mengenyangkan kebutuhan emosional, spiritual, batinnya seseorang. Bisa jadi orang hartanya banyak, tapi hatinya masih lapar. Apa? Zero dari hubungan hablum minan. Ayah ibu, dan itu orang-orang yang masuk kepada kategori orang yang ketika berbicara berhablum nas bermasyarakat gagal. Gagal sekarang gagal, bukan hadis gagal. Jadi jangan terima. Tadi kan nantang. Maka didorong. Dan tadi bersedekahlah kepada orang itu. Atas sepupu di mana, nggak boleh monyet gitunya. Dia sepupu kasar bisa. Namun orang bisa tahu senang peksul di rumah anggap monyet gitu. Lalu buka pengurnya, terus karena bahasa segitunya. Kenapa monyet apa dulu? Gitu. Itu mah kasar ting pak gitu mah. Itu maksudnya supaya orang gaduh percaya di diri. Itu kan periogi kan. Diajarkan gua jangan gitu tuh sok ulah kapur masih main si mamaong nya cuman Prabu Siliwangi mah enak kalau sorry si main si mamaong tapi kan sami diajar gitu sami dalam hal bahwa diri kurang percaya diri perlu ada disedekah orang tuh ya tepoduri biasa anggap saja kita tahu mereka tidak tahu. Itu kami mengelola public speaking. Nah, karena disebutkan mengelola yang disebut dengan audiensnya jamaah jamin umum. Dan kan kami orang terbiasa tidak memang kan tidak sedekah tadi diajarkan kan. Cuma ada bima peminya besok hese ini diajar. Ada besok bareng lo besok meminta Bismillah pemacaran. Kan itu perlu dimotivasi sedekahnya bina. Sedekah kepada hati yang percaya diri. Pemacaran itu untuk Bismillah, si mamaing, si mamaung, si kapurma. Ya memang tentu surah Bismillah, sorry, wajahili, amri, walau datang di sini, kauli. Kalau bakat itu panona, itu karena disifat untuk menutup langsung ngebring ke bulu sini mati. Terus terpomah gitu, sedekah dalam urusan mentality percaya diri, gitu. Dengan sebab demikian, sedekah kepada hati yang lapar dapat dilakukan dalam wujud sedekah dalam bentuk kepedulian.
Yogi ibu peduli dengan lingkungan kita. Insan kepedulian itu bisa dengan tutur kata, dengan sikap. Itu misalnya ibu di mana itu sedekah. Mau ditaruh kurang, dia kata nuju ngalamun naon hoyong hongkoi bersih dengan baju. Pas ditaruh ibu di mana? Di pasar gitu nya. Di pasar bari ngalamun ditaruh ibu di mana? Di pasar. Alhamdulillah, di pasar sudah kurangnya. Kami tentu. Malah aja kan nuju halus. Dan bagi badai meser kaos versi mahal. Misalkan kita misal perumpamaan, Pak. Maka sedekah dalam bentuk kepedulian itu bisa berupa tutur kata, bertanya, namun bagaimana harus setiap jami tepat, insya itu sedekah. Bahkan mau kami orang di Batam maling itu lah tuh dari bumi kayak cair bahaya, dari bohongnya. Tapi sodako dalam bahasa ini disebutkan idkhalus surur ila hakikat sodako. Masukkan kabungan karena hati berturan anjin, wati anjin, tatang anjin, eta teh sodako. Idkhalus surur memasukkan kata gembira. Jadi di pasar tentang solusi kuliah. Ini pertama maluas, kita harus saboga dulu. Di Bandung dimasak sama tiga dua lagi. Nah, semenaruh asal dua. Alhamdulillah itu kepedulian. Jadi maka kan bahasa Nabi kan man nafala an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasahu qurbatan min qurbil akhirah. Wa man sarara musliman sallallahu fi dunya wal akhirah wallahu fi abdi ma kana abdu fi qawli akhi rawahu muslim. Insan jalmi jadi anu nafasan min nulungan jalmi mumin kabingungan eta teh kabingung di pasar teh karena hulang non bagi ngahulang teh biasa namanya nak 50.000 teh kacana 10 ayam kacana jengkol kacana kedalamun 10 ayam biasa kita kan ngalamun teh terus ku urang ibu di pasar mohon tinggilah itu kan gitu kan jadi sebut dengan tadi kepedulian. Maka jangan sampai meremehkan arti tutur kata itu. Bisa jadi orang tidak butuh dengan uang kita, tapi butuh dengan tutur kata kita. Bisa jadi. Nah, butuh saya mah duit kan, tapi ini si ibu ditaruh di pasarnya semoga dulu karena ngahulang itu yang kaya mau ibu kemana itu kan itu sebut tadi kepedulian yang sudah selama ini di era globalisasi, di era digital, relatifnya hilang kepedulian. Kita kurang masih kira-kira mati sekali malam kira-kira. Sekarang dia sama diuki. Kan misalnya mas ribu kaya, sibuk di HP, sibuk di medsos. Peduli sosial, peduli nama bangsa ukur di bahasa ukur HP. Mawat langsung kawan HP di tahu. Saya kaget kita riwayatnya banyak. Orang masih kena kira, alhamdulillah. Bangsa ukur ngirim bala-bala gambar hukum dengan HP. Jadi itu orang babarengan. Jadi hak perjogi ayat komunitas fisik, komunitas dunia fisiknya ulama yang hukum. Kan banyak kan dalam bahasa psikologi itu nanti akan muncul di era globalisasi, era digital orang yang punya penyakit yang disebut kejiwaan. Dari sisi rating di dunia maya dirinya populer sampai punya pengikut ribuan juta. Tapi ketika di dunia fisik, dunia nyata tidak punya. Itu bahaya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang sehingga karena
Nabi karena menginginkan rating di dunia medsos, karena ingin punya follower di dunia medsos, ingin banyak pengikut dan like, subscribe gitu ya. Nah, sehingga muncullah nanti yang disebut dengan jadi kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan Allah, disebut narsistik. Narsistik, orang ingin terkenal tapi mencela orang. Alhamdulillah, narsis. Saudara-saudara sok narsis, sok dia minum narsis ke Pak Jokowi. Pak Jokowi punya ijazah, dihantam aja bawa palsu terus. Jelas, abis saya kan pakai alumni Gajah Mada, ibu saya alumni Gajah Mada. Kemarin di gedung sate halal bihalal, saya sampai ratusan anggota agama. Saya bawa perencanaan, saya sana bawa peran saya si Jokowi, ini ada rencangan dibuat si Jokowi. Memang di mana dengan biasa, tapi tidak. Orang Gajah Mada, alumni Gajah Mada. Memang udah biasa tadi qadarullah rizki banyak takdir. Takdir Gusti Allah. Memang tadi hirup pada sana semua syukur kompetensi otak kumpul. Ayat gerakan takdir. Otak kurang pada seueur nggoyangkeun aras Allah. Jadi lewat Tuhan, lewat zikir insan. Kalau jelas saksina ya. Bahkan pernah tak kujang kan di Jawa Barat kan kujang. Di Jogja itu gaduh asrama kujang. Asrama kujang khusus mahasiswa agama, mahasiswa kejagaan. Apa orang tidak berdirinya? Oh, salah puluh. Dan kembali kan, ayo kok puluh. Jadi tadi narasi dibangun tadi. Kan orang-orang yang narsis, Pak. Ingin terkenal tapi dengan mencela orang. Kalau segala ini, dan upamina bahasa agama mah saja terus kabar disebut wala tajasasu wala yatobak dukubak, menyebar kebencian. Namun sebilah ini orang maulah lah, namun kira-kira apa mencinci, namun apa mangan sebarang. Banyak, ada bahaya kan? Bahkan komo upah minimal karena hadis mah, namun karena orang kenapa sampai demikian? Kalau sudah ada motivasi sudah baik. Sok sana yang jungkel balik tukang sholat, minah hasudman, lenyap amal soleh. Namun bilahimin dari iyakum wal hasada, fa'inal hasada ta'kul narul hatab, kulul hasanah karena ta'kul narul hatab. Jauhilah sifat hasud itu akan melenyapkan amal solehmu seperti api yang memakan kayu bakar. Alhamdulillah, supaya dina grup-grupnya kurang menikah jin atau namun kira-kira keamannya di sebab kang Ridwan Kamil sekarang neng Lisanya kadang ngomong kita bener dengan itu kan tak orang tak langsung ngesek apa lebih sipitna. Nabi, ketika Anda menyebarkan perkara yang bukan fakta, disebut buhtan, bohong. Ketika Anda menyebarkan orang dengan itu fakta, disebut ghibah. Tetap apa kita apa? Sama nyontok ke numpul, bahkan sokanya kan di grup ngobrol kan hubungan anak, jadi orang mal maju ngobrol ke Ridwan Kamil. Kalau mau tema memang itu sebenarnya atau neng lisana berayana ngomong ketiban. Jadi kan itu ujung-ujungnya duit, nah ribut. Kata otak medsos mah kada hati-hati medsos masih kena undang-undang IT dan bahaya. Namun sebilah ini, saya udah pengadilan orang sedekah gitu. Sedekah punaun, kamu tegak doa atau sedekahnya, kadang-kadang di roh saya, insya Allah ibu mana lagi hilang, tawarkan lagi lumayan. Tinggal di bumi ayat cai wae, nah itu, alhamdulillah itu sedekah dalam bentuk kepedulian. Kemudian sedekah dengan kata-kata yang menguatkan. Kenapa? Banyak Al-Quran yang menguatkan mental kita. Contoh, la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Allahumma mual masihan musibah tajamin kuat mampu mikul itu musibah. Kata Nabi ayat lain, inna ma'al usri
Terus kalau kesulitan pasti takut. Satu kamu sekitarnya kok nggak udah lalaki, dia lalaki, gitu aja. Itu menguatkan. Maka kepada anak kita pun sama ibu. Jangan sampai anak kita itu didiskreditkan. Gak satu kan bapak nantu, atau bapak nak apa wah. Aku pengen bicara genanya aneh. Ini kan diomongan banyak. Itu sampai nilai 5 matematika isukan ku dituju. Kalau cara ada itu dia mau 5 dinamnya kawas bapak mana berat. Kan jadi bisa udah. Nah, harusnya menguatkan sedekah dengan kata-kata menguatkan wajar. Mama kita pukul gitu tuh bisa terus diajar harapan ke pokoknya meraraban karena materi harapan barunya umur harapan hiji kali hiji kan terus saya harapan dan bukan memang sebenarnya metode pendidikan berbeda dasar metak anak-anak ini mah sok 15 apa tuh umur 40 tuh 15 kali 15 ribu orang udah biasa kamu ketika sebagian bikin ke 20 kan ya. Karena kan pernah dihafal ya. Metodenya kan metode hafalan dulu. Itu seperti sedekah dengan kata-kata yang menguatkan. Pilih caroge nuju ngahulang kumargi dihananan tepul. Itu kan ya ulah dideskredit. Bapak wayana cara halodo wae sok kaya hujan. Cara hujan wae sok kaya halodo. Nah, itu ngomong. Dia maker ngahulang deh. Dinya kerudet gitu kan. Wih ka bumi teh ngadon ditambahan kerut. Kalau dinya mah teh kawas batu. Tuh tinggal di salah batu. Itu kan jadi referensi dinamik referensi tapi kegorengnya. Orang memang tadi perlu komitmen dulu sikap diri perlu. Ketika kita lihat medsos, lihat TikTok itu kita banyak referensi, banyak wawasan. Tapi wawasan kita cenderung yang negatif. Tuh kau salah batu, mere wedak teh sama jalan. Besok ningali lipstick punya. Tadi kita melihat, tapi melihat bukan untuk menjudge orang. Untuk studi kasus kan ya, saya perlu studi kasus. Oh ternyata di medsos banyak ibu-ibu, emak-emak yang dia live streaming berbedak-bedakan sampai jam udah. Paling kenapa kurang mah? Palingan istri abdi hese diajak sarete. Murid macam diberi bedak sari haji. Jadi kan tadi koreksi kan dari orang palingan kerja medul baik. Yang medul baik paling tas ningali streaming mau dia bedak teh mah sama aja wah suul gitu. Cari isi orang mah sabun paling secepuk. Intinya gitu. Dan tadi kita yang sering di medsos ini tidak masalah, tapi belum komitmen diri. Perlu diri. Istilah sebutnya ayat tontonan, ayat tuntunan. Emang bukan jadi tuntunan, tontonan mulus supaya apa? Terus apa macamnya. Tapi jangan sampai menjadi referensi ketika ada masalah di keluarga dengan mereferensi itu. Tuh, awas betul, misalnya. Tapi apa? Ayahnya, namina gelu, dagang mal untung baik, pasti ada rugi. Nah, itu disebut dengan kata-kata. Itu penting. Sedekah. Ibu ketika berbicara di depan suami yang sedang galau, yang sedang kena musibah, itulah pahlawan sesungguhnya. Itulah Kartini 2025. Loh Kartini wahyo, bukan diperingati. Tadi menginternalisir diri kita dan Kartini itu. Kartini ini Kalian Ajeng Kartini diperingati 20 April ini peringati, tapi diri kita tidak. Tapi kan mewarisi diri itu. Nah, ketika suami
atau anak kita ada masalah, ada musibah, atau apapun yang tidak kita harapkan, ibu tampil menjadi Kartini dengan kata-kata yang menguatkan. Itu sudah kok. Kemudian yang ketiga, peka dengan empati dan pemahaman. Empati adalah merasakan yang terjadi pada saudara kita. Kalau tingginya, kemudian mudah-mudahan saya diketusan di Gusti Allah. Itu menguatkan. Empati namanya. Nya ada besar lagi, mau berdamang di masuk gua pun langsung mau di. Semakin empati. Empati ya sama. Atau jadi ngomong. Tapi ngomong orang jadi ngulung. Kalau mau saling ngulung Islam dari mana dia bapak deh. Cuma gitu. Bapak itu senang perkara sakit tidak ada yang mawat ke bapak. Kita menurut empati sama. Tak perlu ketika memahami apa empati, apa simpati. Empati adalah diikut merasakan keprihatinan orang lain. Diprihatin. Maka istilah turut berduka cita, turut ngiring musibah, prihatin. Mudah-mudahan masih ketosan, itu kan menguatkan empati namanya. Nah, maka ketika berbicara empati dan pemahaman tentang kondisi orang, Rasulullah sudah mencontohkan hadis ini, hadis Muslim bilang tapi itu riwayat itu disebut rawahu Muslim. Kadang-kadang sok sekali pak, sekarang nanti ke input jadinya. Masalul mu'minina fi tawadudihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi idastaka minhu udwan faja'a sa'irul jasadi bisyari wal ummah. Perumpamaan kaum mukmin teh dalam sikap saling cintai, tawadud, ta'atuf, mengasihi, tarohum, menyayangi, masalul jasadi seperti satu tubuh di mana nuhiji, jadi kan terawaseun sadayana bapak terawas. Nalika orang di sana menuju arawas kawasannya atau yang tua. Nah, tadi itu kami sebenarnya nama itu awalnya masih lebih tadinya. Tapi dikembangkanlah upaya itu. Nah, maka ketika berbicara empati, menemukan di hadis ada 3 variabel, hiji tawadud, ta'atuf, tarahum. Tawadud yang mencintai karun, bahasa orang bahasa karunya nih, karunya. Tawadud mencintai, menyayangi, mengasihi. Kan terus disebutkan karunya, yang masihat. Masihat itu tidak bisa materi, Pak. Masihat dengan cara meringankan bebannya. Misalkan kan mesti orang gaduh sarok yang ngeluh. Di sana contohnya dulu mana yang mengingat ada resuri pada malam buah-buah bapak kirim PHK amal bapak pun atau mudah-mudahan banget Tuhan Tuhan siap itu seperti tawadud. Jadi benten kan tadi bahasana nama ayah jika ayah PHK langsung disentak mana yang kabiru kita nyebut mana yang kacarowe nauzubillahimin so ayah begitu nih nauzubillahimin. Itu sudah tidak menunjukkan tawadud. Tawadud, ta'atuf, tarahum, saling mencintai, menyayangi, mengasihi. Jadi cinta, sayang, kasih itu bukan dua wanoja, bukan. Itu lebih gambaran kehidupan yang sesungguhnya. Jadi orang teh tidak saling mencintai, mengasihi, menyayangi, kedepankan rasa cinta ketika orang lain berbuat salah. Harusnya baik. Mudah-mudahan menjadi sebuah yang dihukum. Menghukum manusia Allah orang mau pilih hukum yang pilih hukum orang teh. Buati salah teh, buati kekayaan. Ketika memang berbentuk salah melanggar aturan, KPK langsung ke polisi. Jangan kita. Itu kadang-kadang gimana? Masih masih jauh dari kata tawadud dan jauh dari kata ta'atuf dan tarahum, sehingga ketika keluarga jauh dari tawadud, ta'atuf, tarahum, sesuatu teh bisa sampai unfil. Tapi kalau sudah tawadud, karunia itu sudah disuruh ayat. Jadi harapannya kan gede ke Gusti Allah. Tapi kalau orang sudah tadi hilang tawadud, ta'atuf dan tarahum, saling mencintai, mengasihi dan menyayangi,
dimanapun, baik di keluarga, di masyarakat, atau di pendidikan, dan juga di tempat perusahaan, bekerja, dan di pasar, nanti akan ada zaliman di sana. Nauzubillahimin, maka disebut sedekah dengan empati, karunia, kedaya, karunia kacaroge, karunia kabojo. Padahal manda ini sayur asam disebut asam itu, disebut amis itu, satu puguh rasa nanti. Apa raos karunia numasa. Sudah dijurutin gitu, nah, mending suka mantap nyil gitu. Kita bahasa itu jika saudara tapi nyelak kita gitu. Itu bisa mantap masuk pasar gitu. Ya ampun, gitu. Meli saya tidak ada rasa tawadud. Dekarunya itu kan dekat bekur. Tadi sebabkan nanti narenos gitu. Dikenali kapas kurang nuangna nyebutkan dia menanti ini muli kawasan kita tadi rasa tawaduk sudah hilang di kita. Akhirnya muncul kepaseaan dan mungkin tidak diungkapkan oleh istri kita anak itu pada sakit hingga dibatalkan ke dalam meminta putih mondai sih itu bahaya Tengati, ay maksa kan itu. Ayah kan jadi ngomong kakao bukan cerai. Nauzubillahimin, gara-gara sayur khas. Ini laguna. Caranya, ini laguna. Kenapa? Karena tidak ada tawadud, ta'atuf, dan tarahum. Penting. Memang peryogi bisa hal yang tidak istilah sepuman. Istilah sepuman kaya upamini ilmu orang mempersiapkan merebutkan 1 miliar. Jadi merebutkan sayuran, kenapa tawadudnya? Sekarang beres. Jadi kita aja, misalnya kan ayat caroge di puisina, ditusuk, dimulasi. Tapi masalah uang tidak merasa tidak diharga. Ya kan tos cara bojo orang tos marah. Tos capein, kurang dituang, sediharaan, ibutan menipait kuya. Terus disuka nonton masak-masak li, menipui kawan terkait itu sakit. Kita hati. Sakit sangat. Mesti kalau tidak punya spiritual dalam dirinya, bisa jangan bunuh. Namun sebilangin, dari itu mama bilangnya, ini marahi kona tong latih, nah. Tarik di sana. Itu kan bagian dari tawadud, ta'atuf, dan tarahum. Itu sedekah, ini sedekah. Kemudian keempat, sedekah dengan memaafkan. Jika jangan senantiasa mengulang-ulang, mengungkit kembali keburukan siapapun, sudah selesai. Apalagi dengan pasangan kita, dengan anak kita, kan tahun 80 kurang dari roge boga awe doang saya. Aina tahun 2025 geus eureun di hayo da popong bare tuwi ka abi terus. Misal perumpamaan. Jangan sampai diungkit-ungkit keburukan siapapun. Apalagi saat ada kalimat obat dari dirinya. Bisa memaafkan maka lebih utama. Kan bil afwa wa bil urfi wa halin jahilin ayatnya wa bil ma'ruf ada di sini. Jadilah maaf, perintahlah orang-orang yang pada yang ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain itu hakikatnya orang tersebut bodoh. Nauzubillahimin. Kenapa disebut bodoh? Dirinya pun banyak salah. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Maka perlu memaafkan orang lain. Ia zaman Prabowo masih kena mungkin Soeharto. Terus lila teman juga. Sudah seandainya Pak Harto punya sagus, mudah-mudahan diampura Gusti Allah. Lamun Allah pengampuran itu hak Soeharto. Berarti ya. Udah betul gitu mungkin. Gitu nih. Ya sami keluarga gitu. Bisa jadi yang kita punya salah, pernah bangor, pernah rada bedego, suam pun pernah salah, pernah bangun. Tapi sekarang sudah beda.
kita maafkan yang lalu. Itulah sedekah. Kabojo ya begitu. Gimana kan kita itu kadang-kadang tadi pandai ritual, tapi di emosional masih kurang. Jadi maka perlu pemahaman komprehensif beragama itu. Orang yang rajin sholat, tapi kompetensi emosionalnya masih belum berbangun. Rajin sholat, tapi nyarios nanti masih kena nyelekit. Jadi emosionalnya masih awal. Masalah cariosan, tapi dengan chatnya, tweetnya masih nyelekit. Dan tadi hanya sebatas ritual sholat itu belum membentuk karakter. Sedekah kepada yang lain itu lebih kepada pembentukan karakter insan. Maka harus ada karakter peduli, karakter kata-kata yang menguatkan, karakter empati, dan karakter memaafkan. Yang terakhir, sedekah dengan memberikan pengakuan dan penghargaan. Hargai pasangan kita, hargai anak kita. Aku, Bapak pinter, versi saya, alhamdulillah, untuk akui, tapi jangan terlalu euforia. Itu sebenarnya pengakuan dalam bahasa hadis. Laisa minna man lam yuzil tabi'una wa yarham saghiruna. Terasuk umat kami lamun eta jalmin teu ngahargaan kasepuh teu nyaah ka barudak. Itu kan pengakuan. Ada pengakuan kepada siapapun. Kita itu tetap memberikan bukti upami daya si ibu eta di masjid terame masjid teh. Pengakuan terhadap bahasa itu. Alhamdulillah tunung ibu-ibu di besok sertuangan. Alhamdulillah itu pengakuan. Ada kan itu. Da upami daya si bapak di bumi Germani. Misalnya peminuju tugas di luar dengan sapi, ulah dia bahasa teh dalam muntaya abdi mah mau ada sangu, mau ada cai, mau ada susuhan anu tadi rapi. Itu bahasa-bahasa yang disebut dengan menghinakan orang, sehingga orang yang mendengar itu merasa tersindir. Hanya mau ada sangu, tapi mau ada beas, kamu daya bapak terus saling menghujat. Itu kenapa? Karena hatinya lapar. Hatinya lapar kenapa? Lapar tidak belajar menghargai dan mengakui jasa orang lain. Hargai sekecil apapun prestasi anak kita, hargai. Sekecil apapun sumbangsi suami ataupun istri kita, hargai. Maka pada ayat kalimat nuhun. Ibu mah dijajakan ku caroge ke pasar, dibonceng karena motor, juga nuhun ke caroge. Ada ya nuhun bapak. Beheser. Saya kan tidak kebiasaan. Kalau menyebutkan nuhun bapak, itu kan carogena gaduh atau sebenarnya di bengkelan ibunya. Alhamdulillah, ya man. Itu nuhun tadi, memang itu perlu kebiasaan. Itu pengakuan, itu sedekah. Sedekah itu yang akan mengautkan, akan terjadi disebut dengan tahabub, saling menguatkan, saling mengingatkan. Hal kecil itulah yang menguatkan. Istilah sebuah kampung mah moal aya sapu anu bisa ngabersihkeun lamun tanyereke hiji-hiji di kalimat nuhun ibu ka putra. Kita kan punten mama ada melkeun cainya. Damalkan ayat kalimat nuhun, atur nuhun, pinter ini pinter. Itu bagian dari ungkapan pengakuan. Itu sedekah. Itu yang tadi hakikatnya dalam bahasa psikolog itu disebut edukasi kepada anak kita tentang kemandirian. Kemandirian, edukasi pendidikan kemandirian. Ternyata saya sudah dihargai oleh orang tua saya. Dengan peluang untuk nanti pada kesempatan lain akan mendapatkan penghargaan dari orang yang lain, orang yang biasa. Itu sedekah dengan memberikan pengakuan dan penghargaan. Maka upami di bumina sok diburi wae ku sepuhna dasar bodoh juga bapaknya rumah turunan di mana itu sulit untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
karena terlalu dibiasakan dinistakan dulu. Dari kamu pintar, kamu sukses, itu jadi itu maju, itu disebut dengan vaksin, bahasa medis vaksin untuk sukses. Ketika orang dibatkan, si Ahmad pasti bakal benar. Tahun ibu, pasti orang anak kita itu, ya yang benar itu itu vaksin, Pak. Hal kecil saja. Si Ahmad pintar, gitu, Pak. Si Ahmad, jadi anak kita tidak menjawab. Si Ahmad pasti benar sukses, daikan perhatian kamu. Itu pasti terrekam di memorinya, itu menjadi keyword kata kunci. Oh ternyata lamun sukses di benar budayakan di hormat kamu. Itu tidak akan hilang kemana-mana. Mungkin dasar ngedul, awas papana, sare wae molor. Awas itu, out banyak tuh. Dan bahasa-bahasa yang sangat menghinakan itu. Nauzubillahimin dzalik. Tidak boleh ada kata-kata itu. Rasulullah tidak pernah ada kata-kata itu kan. Sekalipun orang itu menghina, ya Allah berikan dia hidayah, dia tidak tahu. Rasulullah tidak pernah menghina Rasulullah. Kan Allahumma disebut Allah fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasul tidak pernah punya dosa. Kenapa? Karena tidak pernah menghina. Maka satu-satunya manusia di dunia ini yang disebut khuluqin adil hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang masa itu punya hayamnya ngomong ke dunia. Rasul maka dihina, dicaci, bahkan disebut itu oleh nenek tua Yahudi kan. Bicara, hei anak muda, lampapan ngejeng si Muhammad ke adanya, atau si Muhammad pada banyak mawatan si Muhammad. Dan orang tertib, mengerang gitu ya. Tapi kalau sudah, ya di mana nenek Muhammad itu? Itu yang aku Nabi membawa ajaran baru. Orang sini gila majnun dia mah. Hai anak muda, balik Nabi Muhammad kan? Tak orang mengatakan begitu kan? Orang menjauh tadinya mah, tapi minimal ngerem. Ketika kita akan marah, menghina anak kita, mencela anak kita, jangan. Karena celaan itu akan terbukti. Nauzubillahimin, alisan ibu adalah doa. Jadi kami ibu berkata, dia menikip. Ini kena curi. Rektor sebuah kabukut, namun kabukut bahasa sebuah masuk bahasa masa jadinya, namun mana itu tetap salah kia mana. Kabukut ngopi. Ulah ngomong di bulan yang mana. Mending aku nabanta. Disiplin bahasa ucapan anu kasar. Itu sampai sareng ngadoakeun. Nauzubillahimin. Kan pakai bahasa kitanya waktu tong balik jadi Bang Toyib. Ya, jadi Bang Toyib. Tong balik. Oh, tong balik komo tuh malu itu. Tong balik. Apa ya? Teknik. Itu tuh namun mengkuhul mending kena curi kena misak musuh kena bantal daripada mengucapkan untuk tubuh kena doa. Nauzubillahimin, itulah sedekah kepada hati yang lapar lebih utama. Maksudnya bukan berarti Allah memberi bukan, tetapi secara komprehensif berbicara sedekah tidak semata-mata materi. Tutur kata yang baik sedekah, berbicara yang baik sedekah, bahkan seri oge sedekah asal ulang surat seri seorang. Ayat pertarusan setengah 10 atau dekat atau petang tersebut kiram langkungna usikum menafsi bisa Allah Allahumma fi ila mitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syadina Muhammad wa sallim alaihi amin ya Allah ya Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi adadi anwa'i rizqi wa futuhat. Ya basitat ladhi yabsutu rizqa liman yasha' bi ghairi hisab.
وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من جميع وجهك في جنة المخلوق بمحض فضلك وكرمك يا رب. اللهم نزل أحوالنا وعزل أفعالنا وخلصنا من الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والأسقاء والتعب والصلاة ومن سوء الأعداء والشياطين ونفس الأمراض بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظار في جميع أمور دنيوية ودينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم أعنا من الشر والإشياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.